Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungan hari ini berjudul Bertekad untuk berbuat lebih sedikit. Ditulis oleh Monica La Rose. Sahabat ODB, ketika kita memikirkan resolusi tahun baru, yang mungkin muncul adalah daftar ambisi muluk-muluk yang jarang tercapai. Faktanya 80% resolusi biasanya gugur sebelum pertengahan Februari. Penulis Amy Wilson menawarkan pendekatan yang berbeda. Ia menolak gagasan bahwa kita harus memperbaiki diri terlebih dahulu agar hidup kita berubah menjadi lebih baik. Alih-alih menambah komitmen, saran Wilson, kita perlu melihat tahun baru sebagai kesempatan untuk berbuat lebih sedikit. Kita perlu mulai berkata tidak kepada sejumlah komitmen yang terlalu besar dan berkepanjangan yang menguras waktu dan energi kita, tetapi tidak memberi imbalan yang sepadan. Sahabat ODB, di tengah dunia yang terus menekan kita untuk berbuat lebih banyak dan menjadi lebih dari sebelumnya, begitu mudah kita melewatkan satu ritme hidup yang sangat berbeda, sebagaimana yang ditawarkan Yesus kepada murid-muridnya, hidup yang tetap berada di dalam Dia. Dalam Yohanes pasal 15, Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, dan murid-muridnya sebagai ranting-ranting. Ayat yang kelima. Ranting-ranting pokok anggur tidak bertumbuh karena kerja kerasnya sendiri, melainkan karena menerima asupan gizi dari pokok anggurnya. Demikian pula pertumbuhan yang kita rindukan hanya dapat dialami ketika kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri, melainkan mengandalkan Kristus dan pemeliharaannya. Sebab di luar Dia kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di dalam Yesus kita mempunyai harapan untuk menjalani hidup
yang tidak lagi dikuasai oleh kecemasan dan pergulatan. Kita pun dimampukan untuk lebih bersandar pada kasih Allah. Kasih yang kemudian kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Sahabat ODB, apa yang kira-kira Allah minta untuk Anda tolak atau lepaskan di tahun yang baru? Dalam hal apa Allah mungkin mengundang Anda untuk lebih berserah kepadanya? Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, tolonglah aku untuk melepaskan ketergantungan pada diri sendiri dan mengandalkan-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku